takhlilul lihiyati, makruh wudu, wa takhlilul lihiyati, dan menyelat-nyelati jenggot. Nyelat-nyelati di gini ini, lihat. Nah, ini makruh. Menyelat-nyelati jenggot al-kathati yang tebal lil muhrimi, bagi orang yang ihram haji atau umroh. Wa takhlilul lihiyati, dan menyelat-nyelati jenggot al-kathati yang tebal, makruhnya untuk siapa? Lil muhrimi, bagi orang yang ihram haji atau umroh. Nah, jadi bagi orang yang haji atau umroh, ketika dia udah berniat untuk melakukan ritual haji atau ritual umroh, maka dimakruhkan dia ketika wudu menyelat-nyelati jenggot. Kenapa? Karena takut jenggotnya jatuh. Kalau jenggotnya jatuh satu putih, itu kena dam, ya kena dam. Kalau 2 putih kena emut lagi. Kalau 3 putih ke atas kena 1 ekor kambing. Kalau sampai rontok, semua bulu-bulu tidak boleh ketika ihram haji. Tidak boleh cabut bulu hidung ketika ente haji. Bukan selama ente haji 40 hari harus 40 hari tidak boleh cabut bulu hidung. Tidak boleh pakai wangi-wangian, bukan selama 40 hari. Tidak. Selama ente niat, ya umpamanya umroh. Ente dari Pontianak berangkat terbang, nyampe nanti niatnya di Bandara Jeddah. Kalau ente jurusan Jeddah. Kalau di Madinah, di Madinah nanti niatnya di Bir Ali. Bir Ali itu kolamnya Sayyidina Ali, birun. Dibaca bir, asalnya birun. Dibaca bir Ali. Karena orang Arab itu suka mensingkat-singkat. Ila aina ilen. Ya ila aina ilen, min aina minen. Min aina minen. Ada lagi fi aina fien. Di mana ente? Finak anta. Fina itu fi aina maksudnya. Bahasa pasaran itu finak. Fi aina itu bahasa pasaran fi aina. Yang betul itu enggak usah pakai fi. Aina. Karena aina itu udah dorof. Ya, enggak perlu fi karena mengandung arti di. Nah, cuma orang Arab fien. Ilaina ilen. Li ay syai'in lesh. Lesh itu disebutkan. Ayu syai'in hada. Esh hada. Esh. Panjang itu ayu syai'in hada, apa ini? Disingkat esh hada. Li ayi syai'in, untuk apa? Lesh. Ya, lesh. Masih kama. Tidak ada duanya. Masih kama. Ma syai'un kama hada. Ma syai'un kama mithlu. Ma syai'un kama dzalik. Disingkat masih kama. Ya. Nah, disingkat singkat. Humin anta. Humin enti. Siapa kamu? Siapa ente ini? Ya humin, huwa man. Dibaca humin nanti. Ya. Banyak singkat-singkat bahasa Arab. Jadi balik lagi tadi makruh. Nah, ketika umroh, ketika udah niat haji atau umroh, ya niat kok nawaitul ihram lil umroh fardhu lillahi ta'ala. Ketika dia udah mengucapkan itu, maka itu diharapkan untuk membuang bulu-bulu, cabut-cabut bulu dia, bulu hidung, bulu apa, baik sengaja atau tidak sengaja kena. Kalau sengaja hukumnya dosa, kena denda. Kalau tidak sengaja hukumnya tidak dosa, tapi tetap kena denda. Makanya dia dengan pesisir atau cari kutu, ketika pesisir dia disisir, astagfirullahaladzim, ada 2 uti, ya, kena denda mut 3 uti, lebih tak 3, kena 1 ekor kambing, ya. Atau nanti pakai minyak wangi lupa, pakai odol wangi, pokok sesuatu yang wangi. Apa yang wangi tidak boleh. Minyak wangi, odol, sabun, bedak, tinju, apa yang wangi tidak boleh. Tapi tidak bolehnya bukan selama ente ada di Mekah 10 hari, enggak. Jadi ketika ente udah niat tadi, nawaitul ihram lil umrah fardhu lillahi ta'ala, niat saya melakukan ihram umrah fardhu kan Allah, maka pada mulai saat ente berniat, ente diharapkan melakukan hal-hal tadi yang disebutkan. Sampai kapan selesai? Sampai ente selesai melaksanakan ritual umroh. Udah habis berniat, niatnya ente harus niat tadi kalau di Madinah di Bir Ali, kalau di Jeddah di Bandara King Abdul Aziz di situ. Setelah itu nanti ente dari situ langsung menuju hotel. Di hotel istirahat sebentar, kurang lebih 1 jam istirahat. Nah, nanti di hotel dia istirahat. Yang laki-laki udah pakai baju ihram, tahu baju ihram yang kayak ando tuh, yang warna putih. Nah, di hotel istirahat, nanti baru turun langsung tawaf.
Tawaf 7 kali di Ka'bah. Setelah tawaf 7 kali, ya lanjut ke sa'i. TP 7 kali dari Sofa ke Marwah, ya 7 kali. Setelah selesai sa'i 7 kali, baru ente tahallul. Tahallul itu diambil rambutnya paling sedikit 3 lembar, enggak boleh kurang dari 3 lembar. Boleh cabut 3 lembar atau dipotong 3 lembar. Yang sunnah dibotak licin. Nah, makanya mas tiap bulan botak terus kalau mas, ya kan tiap bulan mas botak. Karena umroh datang botak, berangkat botak. Dia udah hampir 2 tahun udah umroh ya. Nah, mudah-mudahan udah cepat dibuka di Mekah ya. Nah, ini Mekah ini takut berlebih, terlalu takut berlebih ke corona. Kenapa? Karena Mekah ini Arab Saudi ini udah anaknya Amerika. Ikut apa kata Amerika? Kata Amerika ke sana, sini ya. Banyak sekarang yang takut, terlalu takut berlebihan ke corona hingga dia melupakan Allah. Padahal udah jelas masuk Ka'bah. Ya, wa man dakhalahu kana amina. Kata Allah, barang Allah berfirman, barang siapa yang masuk kota Mekah, bukan cuma Ka'bah, masuk kota Mekah, kana amina, aman, masuk kota Mekah. Apalagi di Ka'bah. Nah, cuma orang iman-iman yang takut-takut nih, waduh takut sampai sekarang masih ada orang yang takut berlebih. Ketemu mas tak mau salam, ya enggak mau masjid, ke pasar berani, ke masjid takut. Ada ke masjid takut, ke kantor berani, ke masjid takut, ke mall berani. Dikira dia corona di masjid kali ya. Yang lebih degil lagi, jam 8 malam dilarang keluar rumah. Nah ini. Jadi mulai jam 8 malam dilarang keluar rumah sampai jam 6 pagi. Hebat. Model wali dia nih. Kenapa? Berarti dia tahu corona keluar jam 8 malam. Betul lah? Kenapa harus jam 8 malam ditutup? Kalau emang betul-betul mau menghabiskan corona, bukan jam 8 malam, 24 jam tutup selama 2 minggu. Tak boleh ada orang keluar rumah, tutup. Pasar tutup, semuanya tutup. Tak boleh ada keluar rumah. Insya Allah orang setuju. Tapi syaratnya apa? Syaratnya beras diberi, Indomie beri, telur, daging ayam, daging sapi, penuhkan kulkas. Dan selama 2 minggu beri 5 juta. Mau enggak? Oh, mas mau, santai ya. Jadi kita di rumah dapat duit 5 juta 2 minggu. Beras udah ada, telur udah ada, Indomie udah ada, ayam udah ada, bahkan tukang pijit udah ada, lengkap. Ya, tak perlu keluar rumah. Diberi paket lagi 2 minggu, paket data. Diberi HP satu-satu. Oh. Ya aman kalau gitu ya. Ini udah nak nanggulangi corona setengah-setengah. Nggak boleh keluar rumah jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Ya hebat berarti corona hanya keluar jam 8 malam. Degil, ya. Terus warung-warung tutup, boleh buka tapi sampai jam 9 malam. Nah, lucu kan? Kalau memang betul-betul mau menanggulangi corona harus 100%. Nah, coba siap tak pemerintah ini berikan duit untuk orang yang di lockdown, yang tak boleh keluar rumah 2 minggu, beri makan, beri duit, siap? Oh siap, utang udah banyak deh, bukan beri duit. Iya kalau Arab Saudi pengangguran digaji satu orang 1.000 riyal, 4 juta. Nggak kerja di Mekah, tak boleh kerja. Baik orang memang miskin tak boleh kerja atau malas tak kerja, digaji. Indonesia yang udah kerja gaji tak nyata cukup. Yang udah kerja pakai yang tak kerja. Ya, itu kalau udah di Mekah dapat 4 juta di sebulan. 1 bulan tidak dapat 4 juta. Mau tidak Mekah? Hah? Bukan, itu penduduk asli Mekah. Bukan TKI, TKW. Jadi TKI, TKW harus kerja dapat 4 juta. Nah, jadi nanti ketika ente tahallul itu memotong rambut paling sedikit 3 lembar atau lebih kurang tak boleh. Setelah ente tahallul itulah baru ente balik halal, balik asal. Udah boleh pakai wangi-wangian, udah boleh cukur bulu, udah boleh balik asal. Nah, jadi nggak lama, bukan selama ente umroh 10 hari, biasanya ente tak paham kan? Bapak ente atau keluarga ente umroh 10 hari, Allah kasihan dia 10 hari tak boleh mandi, pakainya wangi, tak boleh pakai sabun, kayak apa bau mulut tuh ya enggak. Itu paling ritual proses, mulai dari dia niat umroh sampai tawaf sampai sa'i semua paling sekitar 7 jam. Ya 7 jaman ya. Dia tak boleh sikat gigi pakai odol. Kalau sikat gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol karena odol wangi. Mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun karena tak boleh pakai sampo. Tak boleh pakai sesuatu yang wangi. Tidak lama prosesnya. Jadi tidak boleh menyelat-nyelati jenggot. Makruh hukumnya, tidak haram. Makruh jenggot yang tebal. Kenapa? Dikhawatirkan takut jatuh bagi orang yang umroh atau haji. Sambil, gur. Ada gur, mana? Lehan gur.
Gum, sini berdiri. Sambil yang tidur berdiri sini. Gum, berdiri di depan, biar kena. Biar jadi lihat di video, biar masuk sana. Dan Hanafi. Nah, lanjut Samir. Juga makruh wasiadatu dan lebih ala salasi dari 3 basuhan. Al-wasiadatu dan lebih atau melebihi ala ziyadati atas 3 basuhan, atau dari 3 basuhan. Makruh. Yang wajib itu basuhan pertama. Jadi ini wajib. Yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga sunnah. Jadi andai kan yang udah 3 kali masih basuh yang keempat, itu hukum makruh. Namanya mubadzir. Ya, makanya yang was itu kadang-kadang kalau wudhu telanjang bulat. Ya. Sampai satu jenting habis. Kalau enggak telanjang bulat pakai baju habis basah. Dari kepala sampai baju sampai sarung basah. Ya, ini makruh. Makanya kata Nabi Muhammad, ya, walaupun ente berwudu atau mandi besar di tengah lautan, tetap tidak boleh boros. Ini tengah lautan, di laut, ya. Ente wudu di tengah lautan, tetap tidak boleh boros. Jangan mentang-mentang di tengah lautan, ente padahal pakai cat kecil, ente cukup nyiram, ente pakai ember besar sini. Laut itu wudu. Atau ente tak pakai ember, pakai apa? Yang kalau di kolam renang, kalau di drum diisi air penuh jatuh sendiri. Oke. Umpamanya, atau ente punya nak buah di atas. Ana wudu pakai drumnya, jadi tiap saat siraman satu muka satu drum. Apa? Dapat kode. Langsung wudu satu drum. 2 drum. Saking kayanya dia itu. Tangan kanan satu drum. Ya 3 drum. Ya walaupun lete air di tengah lautan, ya makruh hukumnya. Makruh hukumnya boros. Tetap pelan-pelan di tengah pakai ikan kecil yang kemarin Mas jelaskan kan. Jadi makruh hukumnya lebih dari 3 basuhan. Udah. Gimana Mas kalau kita was-was perasaan gitu nih? Masih belum kena sebelah sini, Caranya lawan. Ya, umpama dia was-was enggak kena. Esah. Masuk ke surga. Kalau enggak gitu tak selesai. Kayak dia kentut. Ya. Ini kadang-kadang ada orang was-was kentut. Jadi perasaannya dikentut. Ada tuh. Akhir batal, wudu lagi, perasaan. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau selama ente tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, itu bukan kentut, setan. Tapi kalau itu benar jelas tuh, ini kayaknya setan gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau ente tidak mendengar suara kentut atau tidak mencium bau, berarti itu bukan kentut, itu berarti perasaan setan. Nanti, Samir. Wal isti'anatu dan minta tolong. Ya, wal isti'anatu isti'anah. Yang namanya isti'anah itu artinya minta tolong. Wal isti'anatu dan minta tolong biman kepada orang yausilu a'dha'ahu yang membasuh anggota tubuhnya. Yausilu a'dha'ahu yang membasuh anggota wudunya atau anggota tubuhnya. Yausilu a'dha'ahu yang membasuh anggota wudunya. Terus illa kecuali li'udhrin karena ada udzur. Jadi makruh ente minta tolong wudu kepada orang lain padahal ente sehat. Kayak tadi betul-betul ente kayu. Atau tidak minta tolong orang lain pakai robot. Ya zaman sekarang kan canggih kan pakai robot. Ada robot buat ngantar kopi. Ya ada robot lagi apa? Gosok gigi, tinggal gini. Robot gosok gigi. Ada robot pandai mijit. Ada robot pandai joget. Ya macam-macam robot. Ya cuma ciptaan manusia tidak sehebat ciptaan Allah. Robot pandai joget dia joget terus, yang lain tak bisa. Ada robot enggak, ini robot serba bisa Mas. Bisa joget, bisa masak Mas. Ya. Bisa sholat, bisa coba suruh betul lagi bisa. Jangan suruh napak kayu lah. Atau suruh cari kepiting, atau suruh cak-kecak. Tahu cak-kecak yang 3 kali cari 1, kan ya robot. Atau suruh goreng hidung.
Tetap lebih hebat ciptaan Allah, karena terbatas Bu. Tergantung memori yang dimasukkan di sini. Ya, itu robot. Nah, Pak. Jadi itu saking kaya kita punya robot. Udah disetel robot tuh bisa wudhu kan ente. Jadi tinggal gini, robot nyiram. Atau nggak pakai robot. Ente punya nak buah 100. Tiap ente wudhu lain. Bagian cuci muka lain, tangan kanan lain, tangan kiri lain, rambut lain, kuping kanan lain, kuping kiri lain, kaki kanan, kaki kiri lain. Tukang ambil baju ada, tukang nyiapkan sejadah ada. Pokok lengkap ente semua. Ente tak mau bergerak karena ente bos malas bergerak. Pokok gitu dah tiap hari kerjanya. Tinggal mah. Makin tunjuk-tunjuk. Kalau orang kaya itu gitu. Hebatnya orang kaya dengan satu jari dia bisa menguasai dunia. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Kalau ente jangan ikut-ikut para orang itu. Ikut-ikut. Orang kaya satu jari bisa menguasai dunia gitu ya. Nah, ini makanya kenapa sekarang banyak orang stroke, terutama orang-orang kaya. Rata-rata yang stroke itu orang kaya juga banyak. Jarang orang kampung stroke. Kenapa orang kaya atau orang kota? Yang banyak stroke itu orang kaya dan orang kota. Kenapa? Karena orang kota ini malas gerak. Nah, beli makanan padahal di pasar dekat. Gojek. Ya, GoFood. Tinggal tulis di HP. Mau beli bakso, ya bakso harga 14.000 tinggal picit cek datang 10 menit datang dan datang. Kalau orang kampung, nah GoFood gimana? GoFood memang bakso tak ada. Sakit di kampung ini GoFood. Mau bakso harus ke Pontianak, kan? Jauh lagi 1 jam. Pingin bakso nyampe rumah lah, parage. Makanya kenapa? Tapi alhamdulillah orang kampung sehat-sehat. Lihat kalau enggak daya bedanya anak kampung dan anak kota. Anak kota pakai baju rapi, enak mah. Tapi sikit-sikit demam, sikit-sikit mah sakit, ya sikit-sikit puskesmas. Coba lihat kampung, tak pakai baju kalian bulan, bulu-bulu kita sehat. Betul nggak? Kalian juga pakai celana ya, kita lu pakai celana, pakai dalam perutnya buncit, cukup dari dia. Guling-guling di tanah, manjat rambutan, manjat weng kayak kerak, tapi sehat. Hebat kena Allah ya, Masya Allah. Tuh orang kampung lihat, tak terurus dia tuh. Tanah, kue tak basuh, tak tangan. Coba orang kota, orang tuanya dijaga, tak boleh minum air hujan. Ya, sebelum makan harus basuh. Dimandikan, dirapikan anaknya, sikit-sikit pakai masker. Oh, pokok semua sakit ujung-ujungnya. Orang kampung Masya Allah, air jangan kan ya hujan, air parit, air teh, pengen beri gula jadi. Kata orang kampung Coca-Cola. Bang, jadi jangan mentang-mentang kaya lalu ente diwudukan. Ya wudhu ini sana, ya nyuruh orang. Ini hukumnya sah wudhunya, tapi hukumnya makruh. Artinya makruh, tidak bagus pahalanya berkurang. Illa liudrin, kecuali orang yang punya udur. Kenapa? Kena kayak stroke. Nah, ini kata Mas tadi. Banyak kena penyakit stroke ini orang-orang kota. Kenapa? Karena malas bergerak. Apalagi yang punya pembantu. Yang punya pembantu tuh di rumahnya sampai 3 orang pembantunya, dia tinggal tidur di sofa sambil nonton TV. Kadang-kadang saking malasnya, mungkin diantaranya orang tua ente kali. Ya ada mungkin orang tua yang malas. Kadang-kadang remote depan mata, tinggal gini habis panggil anaknya, Jom. Atau nama anaknya Watiti. Apa mak remote ambil kan? Apa ujung-ujung kena stroke baru tuh rasa. Apa emot. Ada nggak orang tua malas kadang-kadang? Ada nggak? Kan? Padahal dekat, remote-nya dekat, ada lagi HP-nya dekat, tinggal dia jalan selangkah gini nyampe, cuma sempat panggil anak kadang-kadang, saking malasnya. Itu kebiasaan, ujung-ujungnya akhirnya kena stroke. Makanya yang banyak kena stroke orang kota nih. Kenapa? Karena malas bergerak. Jadi makruh. Hukumnya yang minta tolong, walaupun kaya kayak apa, jangan ya walaupun kaya kayak apa, jangan sombong. Ya jangan lupakan tetangga ente yang miskin. Karena kata Nabi Muhammad, ya yang artinya gini, barang siapa menginap man bata, ya barang siapa menginap man bata syab'ana, ya barang siapa menginap dalam kejap ini fi ma'nal hadis,
Wajiranuhu ja'iun, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, dia termasuk orang yang berdosa. Al-hadits enggak kamakal. Jadi artinya barang siapa ente tidur dalam keadaan kenyang, tapi orang tetangga ente sebelah rumah, kanan kiri, belakang depan, dia tidur dalam keadaan lapar, ente oleh Allah dilaknat. Jadi jangan senang-senang kaya. Nih sakit jadi pejabat nih. Mulai dari presiden sampai dewan, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Coba lihat pejabat-pejabat, usah jauh-jauh anggota dewan yang di Pontianak aja lah, wali kota, wakil wali kota, gubernur, kaya dah? Kaya. DPR kaya dah? Kaya kan? Punya mobil dah? Rumahnya cantik dah? Makannya enak dah? Ayo sekarang pertanyaannya, masih banyak nggak di kota pengemis? Banyak? Banyak nggak orang miskin? Di kampung-kampung banyak nggak orang miskin? Mereka akan diminta pertanggungjawaban, sakit nanti, sakit. Makanya orang miskin dengan orang kaya lebih cepat orang miskin masuk surga daripada orang kaya. Orang kaya lah, kalau orang miskin cepat orang miskin. Kenapa orang miskin cepat masuk surga? Karena tidak banyak pertanyaan orang miskin. Oleh Allah tidak banyak pertanyaan, karena malaikat nanti di pintu surga tidak banyak tanya orang miskin. Kenapa tidak banyak pertanyaan? Ya apa yang nak ditanya? Yang nak ditanya ada duit tak punya, motor tak punya, rumah tak. Masuk kata mereka, masuk. Malas guna nanya kau tak duit, masuk. Masuklah bentuk di situ ya dikasih miskin. Nggak ada tanggung jawab ketika di dunia miskin. Sedangkan orang tambah kaya sebagai pejabat, ya tambah kaya, tambah sakit, tambah lama masuk surga. Banyak pertanyaan, banyak. Oleh Allah ditanya nih anggota dewan Pak Haji nih, anggota dewan Pak Haji nih punya mobil, punya ya Allah. Dapat dari mana Pak Haji? Alhamdulillah saya ya Allah punya usaha sawit. Oh, terus mobilnya untuk apa Pak Haji? Mobilnya dapat dari halal, jualan sawit. Cuma kalau salah penggunanya masuk neraka. Dapat dari mana mobil? Saya bisnis sawit ya Allah. Untuk apa mobil? Kalau malam Jumat untuk hadir acara sholawat, kalau malam Ahad bawa cewek ke diskotik. Nyemplung anak neraka Pak Haji. Jadi sakit jadi orang kaya. Banyak ya tanggung jawab. Tetangganya miskin, ya dia nanti dapat duit dari mana? Lo dapat dari gaji anggota dewan, dapat gaji dari presiden atau sebagai wali kota. Terus ditanya lagi, ada tidak rakyat ente yang miskin, yang jadi pengemis, yang rumahnya masih jelek, yang makannya masih apa satu hari itu kali, ada tidak? Dibilang pakai mulut, tidak ada ya Allah, tidak ada. Ada siapa? Tangan ngomong ada ya Allah. Tiba-tiba nanti si pengemis tadi datang di hadapan dia. Ini Allah anak, saya orang Pontianak, saya miskin ya Allah. Dia kaya enak-enakan, tidur pakai spring bed, yuk di kamarnya AC, makannya mewah, gajinya banyak, hidup serba rumahnya mega, melimpah tanah hektar di mana-mana ya Allah. Sedangkan kami miskin, kata pengemis, datang pengemis ribuan nih. Ujung-ujung karena ente kaya dibiarkan tetangga ente, rakyat ente hidup dalam keadaan miskin, nyemplung dalam neraka. Wahai para pejabat, nyemplung dalam neraka, sakit. Ya, tidak enak jadi pejabat. Begitu pula jadi ulama. Jadi ulama yang dekat-dekat dengan pejabat juga sakit. Ya, umpama dekat-dekat dengan pejabat, terlalu dekat, nempel sana, nempel situ, di situ ada pejabat. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Kalau ada kiai, ulama, ustadz terlalu dekat dengan pemimpin, bukan terlalu dekat dengan pejabat, dengan orang pemerintahan, apa kata Nabi Muhammad? Fa'lam annahu lisun, ketahuilah bahwa kiai tersebut maling. Ini kata Nabi. Jadi kalau ada kiai dekat-dekat dengan pejabat, dekat-dekat dengan pemerintah, dekat-dekat nempel terus di sana, ada terus dia, dia dapat bantuan, dia dapat duit, dia dapat gaji, dia dapat jabatan. Fa'lam annahu lisun, kata Nabi, ketahuilah kiai itu maling. Paham? Nah, jadi hati-hati nih. Kiainya sakit, pemerintahnya juga sakit. Ya, Samir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Fi syurutil wudu'i, menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Fi syurutil wudu'i, menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Siapa nyuruh dulu? Rehan. Siapa nyuruh dulu? Sama. Sama, berdiri. Ya, berdiri. Tidak boleh dulu, awas dulu. Betul, bisa berapa? Ayo, Kum. Rehan, sini. Yang ngantuk berdiri ke depan.
Dari sini biar dia masuk video. Jadi yang nonton ini sedunia nih. Ya, karena alumni Al-Jihad ada yang di Mekah, yang nonton ada yang di Malaysia, ada yang kerja di Brunei, itu alumni Al-Jihad. Ada yang masih lanjut di Turki, di Mesir. Jadi nonton. Ada sana, saya punya ada ini. Biar saya dikenal. Dadah. Banyak yang nonton. Alas, ini syurutul wudu'i menjelaskan tentang syarat-syarat wudu wal ghusli dan mandi besar. Wal ghusli dan mandi besar. Jadi ada ghaslun, ada ghuslun. Kalau ghaslun di atas rin harkat fathah, ghaslun artinya membasuh atau mencuci. Kalau pakai itu mah ghuslun artinya mandi. Itu bedanya. Makanya kalau kita salah baca salah arti. Kalau dibaca tadi fi syurutil wudu wal ghusli, syarat wudu dan membasuh. Masuk aku. Tak masuk tak nyambung. Tapi kalau syarat wudu wal ghusli dan mandi, ya mandi besar baru nyambung. Jadi kita jelaskan sekarang tentang syarat-syarat wudu dan mandi besar. Terus. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat berwudu. Syurutul wudu'i. Adapun syarat-syarat berwudu wal ghusli dan mandi besar. Wal ghusli dan mandi besar, misalnya yang pertama al-islamu, Islam. Jadi syarat sahnya berwudu al-Islam yang pertama harus Islam. Jadi andaikan ada orang belum masuk Islam, orang kafir, dia berwudu, dia pandai niat wudunya ada. Ya orang kafir namanya, dia pandai niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhun lillahi ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia berwudu menghadap kiblat. Umur apa nih? Langsung tangan lalu dia berdoa, Allah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Lalu dia sholat enggak sah. Karena syaratnya orang berwudu harus orang Islam. Kalau ada kafir berwudu enggak sah. Ya. Gimana Mas? Kalau ada orang kafir pasti syahadat Mas. Apakah dia pasti masuk Islam? Belum tentu. Kalau dia baca syahadat cuma baca-baca gitu, enggak dianggap Islam. Ya ada orang kafir cuma apal syahadat. Mak dulu punya kawan ketika SD. Dulu kan Mas SD negeri belakang nih. SD 30. Dicampur sampai sekarang campur. Ya Islam kafir campur. Jadi banyak kawan Mas Islam orang kafir apal syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang hafal Fatihah. Sampai kalau kelin hafal. Nah, karena tiap hari kan kalau sekolah kan cuma dulu baca Fatihah. Nah, nanti suruh wal asli ada yang perlu asli. Nah, kan kalau balik sekolah kan baca wal asli kan. Istaitu kiamat. Takdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Iqra'u surat al-asri. Bismillah. Lama kan sampai assalamualaikum lama. Ya. Assalamualaikum. Masih kecil dulu dia. Nah itu dulu karena di SD itu negeri suka ribut, laki-laki itu suka ribut, akhirnya biar kan dulu kan dulu di SD gang 30 tuh laki-laki perempuan, akhirnya kena wali kelas emas karena suka ribut, ya dipisah laki-laki perempuan, biar tak ribut, ya. Maka pada waktu itu pasangan mas namanya Melisa orang Cina. Namanya Melisa. Ya, kan mas di sebelah mas. Oke, tadi ribut lagi tuh malu kan? Ya, saya suka loncat-loncat malu dia. Itu kawan mas sebelah sana pasangannya perempuan pasangan zaman dulu tuh masih kecil. Dia tak nakal. Akhirnya ujung-ujung kali ribut. Malu kan? Diam. Jadi dulu mas SD itu hampir separuh. Ya. Orang-orang kafir dulu, ya kawan-kawan mas tuh, macam-macam namanya bongaang, siato, cincumpai dulu kawan mas tuh nama-namanya. Bisa pakai ada nama dulu. Cina namanya Rahma. Tahu kas Rahma, Melisa, Alin. Masih ingat dulu kawan-kawan mas? Banyak kawan mas. Paulus, ada nama Paulus. Ini Masya Allah nih ya. Nih
Ini Ahmad nih abahnya sini, bahkan neneknya belum masuk Islam. Doakan mudah-mudahan neneknya belum. Jadi sangat besar pahalanya abahnya ini sampai dimundurkan kalian. Dan banyak mualaf. Ya, bahkan ada Santi Putri baru masuk Islam, dapat kurang lebih 2 minggu dah ya. Alhamdulillah masuk Islam, masuk pondok sini. Dan banyak mualaf ini. Ada dari Guru Badi itu. Guru Badi ya, yang campur ada mualaf mungkin ada sekitar 15 sampai 20 orang laki-laki perempuan. Ya. Jadi syarat pertama kita wudhu atau mandi besar harus orang Islam. Jadi andaikan bukan orang Islam, dia wudhu atau mandi besar, hukumnya nggak sah. Walaupun dia udah hafal, walaupun dia tahu caranya. Syarat yang kedua, buat tamyizu dan tamyiz. Syarat berwudhu mandi besar itu orang tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz bukan dalil. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan siang malam, baik buruk, panas dingin, bedakan warna, bedakan uang, bedakan bahaya, bedakan manfaat, itu tamyiz. Ulama menekankan dalam kitab lagi dijelaskan umurnya biar 7 tahun kata ulama. Diberi perincian lagi umur 7 tahun. Nah, jadi Kak, contoh di sini yang udah tamyiz. Di Pacika, itu Pacika umurnya 8 tahun. Coba kira-kira di Pacika naik di lantai atas ente suruh loncat ke bawah. Berani mau enggak? Tak mungkin mau. Tanya Pak Cika, Pak sekarang ini pagi apa malam? Apa kira-kira jawab Pak Cika? Pagi. Dia tahu tamyiz. Yang belum tamyiz contohnya Ibnu belum tamyiz. Dia tanya Ibnu, suruh loncat. Yuk Mas Ibnu loncat yuk, hebat Mas Ibnu. Nanti dapat duit baju nanti baju hebat kayak Superman. Hebat. Loncat enggak kira-kira? Loncat dapat diadegan tak disuruh loncat. Lebih kecil lagi. Ya. Jadi yang dinamakan tamyiz yaitu orang bukan orang yang udah balik, yaitu orang yang umur 7 tahun ke atas dan dia bisa membedakan. Ya, membedakan apa tidak hal-hal yang baik dan buruk, panas dingin, siang malam, apa itu bisa dibedakan. Itu namanya tamyiz. Dan harus pintar-pintar amat. Ya bisa, yang penting dia bisa bedakan duit besar-besar aja lah. 10.000, 100.000. Ya kalau suruh bedakan semua 150 rupiah dikurang 25 rupiah dikurang 5 rupiah dikurang 2 rupiah, ente pun bingung apa isi tamyiz. Jadi artinya bagaimana orang syarat wudhu, yaitu syarat yang kedua orang tamyiz umur 7 tahun ke atas, maka wudhunya sah, dia boleh sholat jadi imam. Orang tamyiz boleh jadi imam ya, berarti kayak di sini kecil-kecilnya, siapa yang terkecil di Al-Jihad ini? Yang laki-laki. Anis berapa tahun umurnya? 9 tahun. Ini Anis 9 tahun, ini udah tamyiz. Ini Anis sudah boleh jadi imam. Paham? Jadi imam tidak harus bayar. Imam yang penting tamyiz, bacanya fasih. Jadi di Anis wudhu lalu jadi imam di sini, mau karena emas tak ada, ya ustaz lain undangan atau dia suka gaya. Dia pakai imamah besar segini, tingkat 20. Tingkat. Akhirnya dia pakai sepatu bot 3 lapis, dia lebih agak tinggi, pakai jubah, pakai kacamata hitam. Nanti lihat Habib siapa nih kata dia, usah jadi tinggi dia, pakai kaki palsu. Sawo dong, kayak kata suatu pinta mau sholat. Ayo, tegap. Banget guys. Habib siapa? Tak kenal lah mukanya nih, udah pakai belewo palsu apa lagi? Siapa nih? Habib. Ayo, Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ketika nak balik berdiri kakinya patah. Tidak ada kecil. Gimana sholatnya? Sah. Sholatnya sah. Yang penting tamyiz. Ngerti? Nah, jadi andai kalau Ibnu gimana Ibnu wudhu, andai cara wudhu dia apal cara wudhu ya semua. Ya, lalu dia wudhu gimana? Nggak sah. Andai kan Ibnu udah wudhu lalu jadi imam, sholatnya tidak sah. Ya, makmumnya semua tidak sah. Karena apa? Belum tamyiz. Begitu pula menyentuh orang batal wudhu ente bukan harus balik. Menyentuh tamyiz tidak batal. Contohnya laki-laki Santi Putra menyentuh Pak Cika. Ya Pak Cika, padahal belum balik Pak Cika, tapi udah tamyiz. Umur 7 tahun ke atas, ente sentuh, batal wudhu ente. Batal. Yang laki-laki nyentuh ini mamanya siapa nih? Ya Anis, batal, dibagir, batal. Apa kayak nyentuh anak nih? Bahkan lah kencor lebor. Bisa melepuh tangan itu rusak. Ya. Alas
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.